Setiap detik kita butuh perlindungan. Setiap detik kita butuh rezeki dari Allah. Mengapa kita harus berdoa kepada Allah? Teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, kita akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan doa. Apakah Anda pernah berdoa di dalam hidup ini? Atau tidak pernah berdoa? Kalau pernah berdoa, mungkin penjelasan ini akan memberikan motivasi kepada Anda semua. Jadi ya, doa itu kan kita minta kepada Allah apapun yang kita butuhkan. Kita butuh rezeki, mintanya kepada Allah. Kita butuh apapun, itu mintanya kepada Allah. Nah sekarang, mengapa kita itu harus berdoa kepada Allah? Tentu mungkin bertanya-tanya di dalam hati, kenapa kita itu harus berdoa kepada Allah? Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita bekerja, kan kita dapat uang dari bekerja itu. Jangan lupa, rezeki itu semua dari Allah. Jadi kalau kita dapat uang, dapat makan, dapat nasi, dapat kebahagiaan, dapat kesenangan, kedamaian, jangan lupa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki dari Allah. Maka jangan lupa mintanya kepada Allah. Kalau kita mencari rezeki, bekerja, berusaha, jangan lupa minta kepada Allah terlebih dahulu. Jangan lupakan Allah ya, karena Allah yang Maha memberi rezeki. Allah itu Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki gitu. Nah, sekarang saya akan jelaskan kepada Anda semua mengapa kita harus berdoa kepada Allah gitu kan ya. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, share ya. Saya akan menjelaskan satu persatu, dan yang terakhir adalah yang paling penting yang harus Anda ketahui. Kenapa kita itu harus berdoa kepada Allah? Yang pertama, doa itu perintah Allah. Allah yang memerintahkan kita untuk minta kepadanya. Gitu ya. Maka kita harus minta kepada Allah, gitu ya. Bagaimana Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya? Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Kalau tidak salah ayat itu, ud'uni astajib lakum. Gitu ya. Jadi yang pertama, Allah yang memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Gitu ya. Jadi berdoa itu bukan hanya anjuran, tapi perintah langsung dari Allah. Maka jika kita berdoa itu artinya kita mentaatinya. Kita taat kepada Allah. Kita diperintahkan berdoa, berdoa. Gitu. Itu yang pertama. Mengapa kita harus berdoa kepada Allah? Yang kedua, doa adalah bentuk penghambaan. Doa itu adalah bentuk kita itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Maka kita apa? Berdoa. Kita minta kepada Allah. Berdoa itu menunjukkan bahwa kita hamba yang lemah dan Allah yang maha kuasa. Gitu kan? Bahkan Rasulullah bersabda, doa adalah inti ibadah, gitu katanya. Itu sabda Nabi. Doa itu adalah inti ibadah. Tanpa doa, kita seakan-akan tidak butuh Allah. Padahal semua yang kita punya berasal dari Allah. Kan gitu. Jadi kalau kita mencari rezeki, mencari apapun kebutuhan-kebutuhan kita, mencari makan dan lain sebagainya, jangan lupakan Allah. Minta kepada Allah. Gitu. Kemudian, kenapa kita harus berdoa kepada Allah? Yang ketiga, Allah itu suka hambanya yang memohon. Allah itu suka diminta. Allah itu suka hamba yang suka meminta kepada Allah. Berbeda dengan manusia yang kadang-kadang marah jika terlalu sering dimintai. Allah itu justru mencintai hamba yang berdoa terus-menerus. Jadi Allah itu suka diminta. Allah itu senang kalau diminta. Suka pada hambanya yang sering meminta dan sering berdoa. Gitu ya. Sesungguhnya Allah itu malu jika ada hamba yang mengangkat tangannya lalu kembali dalam keadaan kosong. Nah, itu. Jadi mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Gitu. Jangan sampai tidak meminta, karena Allah itu suka diminta. Gitu. Kemudian yang keempat, doa itu dapat mengundang rahmat atau kasih sayang dan kebaikan. Jadi doa mengundang rahmat Allah datang kepada kita. Kebaikan dari Allah datang kepada kita. Doa itu bisa mendatangkan rezeki. Doa itu dapat mendatangkan kesehatan. Doa itu dapat memberikan ketenangan hati. Doa itu dapat memberikan jalan keluar dari berbagai masalah. Doa itu dapat ampunan dari kasih sayang dari Allah. Makanya berdoa. Jadi mengapa kita harus berdoa? Karena itu Allah itu akan memberikan kasih sayang, akan memberikan rahmatnya, akan memberikan rezeki bagi hambanya yang berdoa. Kemudian yang kelima, doa itu menolak segala musibah. Tidak ada yang dapat menolak takdir selain doa. Itu sabda Nabi. Tidak ada yang dapat menolak takdir selain doa. Hanya doa yang dapat menolak takdir. Ya. Dengan doa, bahkan hal buruk yang seharusnya terjadi bisa dicegah. Dengan doa, hal-hal yang akan mendatangkan keburukan kepada kita, insya Allah akan dicegah. Atau paling tidak dengan doa, maka ketika misalnya datang musibah, kita diberikan kesabaran. Yang keenam, kenapa kita harus berdoa kepada Allah? Karena doa menenangkan hati.
Saat kita berdoa, hati terasa tenang. Karena kita yakin ada Allah yang mendengar dan peduli. Allah itu maha peduli. Allah itu maha mendengar. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Nah, gitu ya. Makanya berdoa kepada Allah karena bikin hati kita tenang. Doa itu bagian daripada ibadah. Doa itu bagian daripada zikir. Gitu. Kemudian apa dan kenapa kita harus berdoa kepada Allah? Yang ketujuh, karena kita selalu butuh Allah dalam setiap detik nafas, setiap helaan nafas. Setiap detik kita butuh udara untuk bernapas. Setiap detik kita butuh kesehatan. Setiap detik kita butuh perlindungan. Setiap detik kita butuh rezeki dari Allah. Makanya kita harus selalu minta kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa melakukan apapun. Maka doa adalah wujud kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Nah, itu kenapa kita harus berdoa kepada Allah ya. Jadi ada beberapa hal yang membuat kita itu harus berdoa kita kepada Allah. Jadi, kenapa? Yang terakhir, ini yang paling penting, yang ketujuh tadi. Karena kita butuh Allah. Butuh kesehatan dari Allah. Butuh perlindungan dari Allah. Butuh rezeki dari Allah. Butuh nafas dari Allah. Dan semuanya, kita itu butuh Allah. Itulah mengapa kita itu harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kesalahan, silakan dikoreksi di kolom komen, silakan dikoreksi. Apa saja, kenapa kita itu harus berdoa kepada Allah? Silakan di komentar itu ditambahkan ya. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.